kertas yang saya minta print udah di print belum? Modul. Udah, boleh dibagiin. Saya bikin modul, silakan diisi dulu. Poin-poinnya saya siapin, terus pasti kalau yang biasa pakai ChatGPT familiar nih. Desainnya kayak gitu. Silakan semuanya dapat dulu. Terus kalau udah dapat saya minta pada bawa pulpen kan? Mahasiswa kagak bawa juga. Kok nggak ada pengaruhnya sih? Salah nih penglihatan kamu. Kalau misalkan nih bab 1, bab 2, bab 3-nya udah sesuai, metodologinya di bab 3-nya udah benar, dan ternyata hasilnya tidak berpengaruh, itu pun hasil penelitian. Nangkep gak? Sekarang gini, kita selalu dapat cerita Thomas Alva Edison melakukan percobaan filamen untuk menentukan yang bagus jadi lampu, bener gak? Kan di kisahnya kan sampai 900 percobaan ya. Orang-orang akan mengatakan 900-nya gagal, satunya berhasil. Bagi saya, 900-nya berhasil, satunya berhasil. 99 itu 900. Berarti 899-nya gagal. Iya, pokoknya gitulah. Dari 900-an penelitian dia terhadap bahan untuk jadi lampu, orang-orang kan menganggapnya gagal kan? Gagal nih jadi lampu. Tapi buat saya, dia berhasil. Berhasil membuktikan bahwasannya bahan ini tidak bisa jadi lampu, agar peneliti berikutnya nggak usah neliti lagi. Berhasil nggak? Nah itu konsepnya. Sama kayak kalian ngasih jawaban nih ke siswa, nanti jadi guru nih, terus siswanya tidak menjawab, maka itu hasil belajarnya tuh di situ. Pilihannya dua, yang salah gurunya atau siswanya, ya kan? Kalau ternyata 80% siswanya remet, maka yang dievaluasi mau nggak mau gurunya. Tapi kalau misalkan 80%-nya bagus dan 20%-nya remet, maka dievaluasi dari sisi siswanya dulu. Kayak gitu teman-teman. Dan mohon maaf ya, Indonesia itu sangat takut dengan yang namanya assessment. Ngaku deh. Yuk kita ujian dulu. Ya. Yuk kita post-test dulu. Ya. Yuk kita pre-test dulu. Padahal itu penting. Nah ini adalah pre-test buat kalian. Biar nanti ketika saya nyampein materi itu nyambung gitu. Udah pada yah duluan kan? Kalau gitu saya udah bisa nyimpulin. Kayaknya kalian butuh konseling ya. Sebelum kalian mengkonseling siswa lagi mahasiswa, kalian butuh konseling. Udah ya? Udah, stop dulu. Oke, stop. Udah sampai nomor berapa? Siapa yang sudah selesai? Ada? Remet semua. Yang sampai halaman kedua. Coba lihat, ada berapa soal sih? 13 ya? 14 ya? Paling banyak yang udah 14 ada, nomor 14 13 11 10 9 8 ada nih. Wih, mantap, boleh tepuk tangan buat deh. Oke, yuk. Nggak apa-apa, itu ditahan dulu dan lain-lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, dengan hari ini takdir Allah kita bisa bertemu lagi di sini. Semoga kita terus istiqomah di jalan dakwah ini, jalan yang dulu pernah dirintis ya oleh manusia biasa yang menjadi luar biasa karena ditarbiyah langsung oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan teman-teman, saya ingin selalu sampaikan, satu-satunya nabi yang aktivitas kenabiannya itu bisa dijalankan oleh orang lain, yaitu hanya Nabi Muhammad. Nabi Adam dakwahnya sendirian, Nabi Nuh dakwahnya sendirian, Ibrahim sendirian, semuanya sendirian. Hanya Nabi Muhammad yang Allah perkenankan sahabat-sahabatnya boleh melanjutkan estafet dakwahnya. Oke ya. Jadi kalau teman-teman hari ini di sini, lalu kalian merasa kalian aktivitasnya biasa-biasa aja, nggak kesorot media, tidak viral, tidak FYP, tenang. Lebih baik kalian menjadi manusia yang tidak dikenal di bumi, tapi FYP di akhirat. Ya enggak?
Lebih banyak like-nya tuh malaikat. Malaikat pencabut nyawa. Nah, besok gitu. Nggak, malaikat lah. Oke, daripada kalian terkenal di bumi, tapi ketika di akhirat, semua pintu surga ketutup. Kenapa? Karena bingung mau masuk lewat mana, karena kamu nggak punya amalan. Kamu masuk neraka dulu deh. Ada namanya neraka Jahannam. Neraka Jahannam adalah neraka khusus buat orang muslim, beriman, yang dia bersyahadat, tapi ada dosa. Pernah dengar gak kalian dicuci dulu? Biasanya gitu kan, zaman-zaman dulu gitu kan. Kan nanti sebelum masuk surga itu dicuci dulu. Nah, itu namanya neraka Jahannam. Di situ dulu dibersihin segala apa yang kalian belum tobatin, belum ridho antar saudara. Jadi teman-teman hati-hati loh. Masuk surga itu kuncinya ridho. Oke ya. Karena apa? Karena kalau kuncinya banyak amalan, kasihan sahabat Nabi yang baru masuk Islam, belum sholat tapi udah syahid. Udah mati. Kenapa? Karena pasti dia nggak punya amalan kan. Tapi makanya masuk surga itu kuncinya adalah kita bagaimana ngemis ridho ke Allah, udah gitu doang. Nah, sekarang kalian datang ke sini, ini semoga menjadi added value, nilai tambah kalian di antara miliaran manusia pas mau masuk surga. Kamu masuk surga? Iya. Dari anak mana? UNJ. Fakultas apa? FE. Apa pembedanya kamu? Saya menjadi kakak mentor buat mahasiswa baru 2026. Di saat teman-teman saya lagi asik-asikan mengajar dunia, saya memilih untuk kesini untuk sedikit mengajarkan tentang Engkau ya Allah, tentang agama ke mahasiswa. Itu aja teman-teman. Jadi kalau kalian kesini berpikir tidak ada efeknya, mungkin betul di dunia, tapi nggak tahu nanti di akhirat. Oke? Menjadi mentor yang hadir, mendengar dan menumbuhkan. Advanced counseling. Next. Oke, konseling secara sederhana, ruang aman untuk bercerita. Oke ya, saya sebenarnya ada yang lebih detail sih, cuma saya langsung aja deh. Tujuan konselingnya membantu, bukan menghakimi. Oke? Kebiasaan kita nih, kita ini adalah dai, bukan qadhi. Kita ini adalah orang yang mengajak, bukan orang yang menghakimi. Kebanyakan dari kita manusia itu menghakimi langsung. Ada spidol nggak? Nggak ada ya? Boleh? Thank you. Tapi nggak ada papan tulisnya ya? Boleh dicoret gak sih? Ya udah enggak. Atau sini. Nggak apa-apa. Nanti saya minta kertas HVS 1 aja. Atau kertas kamu aja, saya boleh coret-coret dikit gak? Oke. Boleh pinjem nggak? Kertas kamu ya? Pinjem ya bentar ya. Oh iya, kamu operator ya? Ya, yuk. Yuk, dia mau ketemu Pak Prabowo, biarin. Apa sih? Iwak datang dan ambil apa sih? Satu kali 3, 2 kali 3, 3 kali 3 sama 9. Terus 4 kali 4 sama. Oke teman-teman, yuk lihat di depan. Perkalian. Apa yang kalian bisa temukan di sini? Yuk, liti, angka, apalagi? Madengan. Ya, ada yang dicoret, apalagi? Ada yang salah. Yang mana? Oh iya, tinggal 3. Mana lagi? Mana lagi? Nggak ada angka 0, mana lagi? Nggak ada perkalian, mana lagi? Kalau saya bilang mana lagi, tandanya ada ya, satu hal yang sangat penting tapi belum tersampaikan. Yang lain, betul. Yang lain. Penambahan, betul. Dari semuanya ada yang salah, oke, yang lain. Iya, ada semuanya. Ini ada yang salah kan? Oke, yang lain. Ada yang coret, yang lain. Yang lain. Loncat. Butuh konseling.
Coba-coba jangan. Jendela bisa dibuka gak? Buka ya. Yang lain? Yang lain? Bener nih kalau gini konseling butuh nih kalian. Ayo cepat. Masuk ruang BK segini, guru BK-nya di BK-in. Pusing ngadepin kalian. Ayo nih ada satu lagi nih. Cuma salah satu, oke yang lain. Kurang banget. Loncat. Dua yang udah loncat nah. Ayo yang lain cepat. Hah? Konsisten yang lain. Yang lain. Tadi kaitannya sebenarnya sama yang salah sih. Salahnya satu, tapi saya minta kalian coba berpikir kebalikannya. Salahnya banyak karena salahnya satu jadi salah. Gimana? Dari banyak kebaikan, tapi kalau orang melakukan suatu kesalahan itu akan Oke, coba kalimat positifnya gimana? satu kesalahan bisa coba diangkat Biarkan dia berpikir. Ayo lanjut. Yang lain. Biarin. Ibarat motor Supra dipanasin dulu. Serius deh. Ayo apa? Bahasa kalimatnya apa? Coba. Gimana? Ada yang jadi balik lagi. Oke, yuk. Saya pantik dengan ini. Shh. Ini botol. Kalian memikirnya ini setengah isi atau setengah kosong? Ngaku deh. Jujur aja dalam hati itu lebih terbiasa ngomongnya apa? Setengah kosong atau setengah isi? Bener nih konseling kalian nih. Bener deh. Mas, setengah isi setengah kosong? Setengah isi setengah kosong menurut kamu? Oke, Mas. Setengah isi setengah kosong menurut kamu? Oke. Yo, gini teman-teman. Jadi gini. Sebenarnya bicara tentang konseling, ini mohon maaf banget ya, mohon maaf banget. Saya kasih tahu kepada kalian. Hati-hati dengan star syndrome atau bahasanya star syndrome ini tolong ganti starnya itu dengan bahasa keilmuan. Ya gitulah, atau ilmu bahasa Inggrisnya apalah silakan gitu ya. Atau knowledge syndrome. Teman-teman tahu orang yang baru punya motor atau bisa belajar sepeda biasanya sebulan 2 bulan ugal-ugalan bawanya. Tengil, iya nggak sih? Benar, serius. Coba deh minta Valentino Rossi main di Rawamangun, ngebut gak? Kagak, dia nyantai. Dia ngebut ya pas di jalannya doang kan? Ya enggak? Dia mau dikasih motor mahal pun dia tahu motor ini kapan harus ngebut, kapan harus pelan. Tapi terkadang orang baru belajar itu dia semangatnya kadang berlebihan. Nih mohon maaf banget ingin saya sampaikan kepada kalian, sejatinya saya sebenarnya pernah mengkritisi. Siapa tuh yang jatuhin? Kamu ya? Sebenarnya saya pernah mengkritisi teman-teman. Ini jujur aja, saya belajar konseling itu dari 2016 semenjak saya ada di konsultan. Saya ketemu sama orangnya langsung, psikolog, saya belajar gimana dan lainnya. Dan akhirnya yang paling penting adalah pengalaman sebenarnya. Makanya saya minta kepada kalian, lihat judulnya, konseling secara sederhana. Sampai nanti kalau nggak salah di kertas kalian itu ada, bukan, mana sih? Saya udah tulis kalau nggak salah. Hilang kok gitu, nanti ada di PPT kalau gitu. Oke. Nanti kayaknya ada di PPT ya. Saya udah bilang, jadi kalian para mentor, tolong jaga batasan. Kalian itu bukan psikiater, kalian itu bukan psikolog, kecuali kalian bicara tentang ekonomi ya, mungkin kan ahlinya ketimbang saya, betul kan? Kayak gitu. Tapi bicara fisika, saya lebih ahli daripada kalian, oke ya? Sekarang, masalah terbesar salah satu orang Indonesia adalah self-diagnosis. Maaf, saya ajarin ini sampai jam 12, kalian update status. Bismillah, saya sudah siap menjadi konselor muda. Saya kasih tahu ya, berat, beneran deh.
Siap gak ada orang tua datang ke kalian ngadu, Pak, tolong istri saya selingkuh. Pasti kan gak kebayang kan? Bahkan dibercandain kan? Saya udah ngerasain. Istrinya ngadu lewat temennya, nelpon saya, Pak Fajar saya mau curhat, gini dan lainnya. Bisa ketemu. Ada juga, nggak usah jauh-jauh, orang UNJ juga deket, saya nggak usah sebut ya dan lain-lainnya. Ada juga dan lainnya. Level dosen ada juga. Kebayang nggak ketika kalian dengan tadi ya self diagnosis itu, lalu kalian akhirnya mendeklar kalian itu sebagai konselor ahli, lalu tiba-tiba masalahnya datang seserius itu. Pertanyaannya, kalian siap? Makanya saya biasanya memberikan batasan. Saya dulu punya rumus namanya KER. Ingat, KER. Biasanya saya bacanya care. Cuma bukan care bahasa Inggris ya. Ini sudah loncat nih, bisa gak? Jadi gini, minimal kalian nanti kalau jadi mentor yang mau belajar konseling, satu, konfirmasi dulu perasaannya, itu aja dulu. Jadi kalau ada binaan, nih saya langsung kasih kuncinya aja ya. Dari banyak materi saya, kalau nanti ada binaan yang lagi curhat, maka jangan langsung ditanya atau langsung dijudge. Ih, kamu gitu aja lemah. Misal, ya itu kamu nggak boleh kan? Tapi kamu sih melakukan itu. Sama aja. Makanya ternyata bener nih riset saya nih, mohon maaf nih ya. Saya bakal ngobrak-ngabrik self diagnosis kalian. Hati-hati loh. Karena jujur saya pernah mengkritisi tentang MVP ini. Ini mohon maaf ya teman-teman LTT atau yang lainnya ya. Hati-hati dengan self diagnosis. Karena jujur teman-teman, bicara konseling, konselor, psikolog, psikiater, itu mau nggak mau, bicara berapa tahun kamu ada di situ, itu sangat berpengaruh. Kalau kamu baru seminggu udah belajar ini dan mengatakan saya siap jadi konselor, bahaya. Serius loh, orang stres itu lebih bahaya ketimbang orang pusing. Pusing migrain gitu loh. Karena ketahuan penyakitnya, orang stres penyakitnya apa? Bisa kemana-mana loh, orang stres pikiran, bisa ke GERD. Lambungnya, asam lambung naik. Bisa tiba-tiba halusinasi, ada suara di telinga. Loncat, coba loncat. Loncat. Serius. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman yuk, saya ingin sampaikan ke kalian, yuk rumus simpelnya, care. K yang pertama, konfirmasi perasaan. Jadi nanti kalau ada binaan lagi curhat dan lainnya, misal nih, ada binaan, Kak mau cerita boleh gak? Nah ini jangan jadi mentor kayak gini nih. Ini jujur ya, saya mau serius tapi kan nggak bisa. Saya kalau bicara konseling, bener ya teman-teman, mohon maaf banget ya. Saya akan berbeda dengan yang biasa kalian sering lihat saya. Serius. Kalau makanya, jujur aja teman-teman, materi konseling ini, tolong dikasih taunya standar aja, jangan tinggi-tinggi. Kalian bisa belajar ya teman-teman psikolog, bisa. Psikologi maksudnya yang di sana, bisa. Baca bukunya, tapi jangan langsung mengatakan saya siap, saya paham, enggak. Seriusan. Makanya teman-teman, sampai sekarang saya tidak akan bisa mengalahkan senior saya yang udah jadi psikolog sejak saya masih SMA. Kenapa? Karena masalah dia lebih banyak ketimbang saya yang dia hadapi. Dan itu menjadi kunci ketika untuk konseling. Karena konseling itu, kunci utamanya adalah bagaimana kalian bisa menjaga rahasia itu. Kalau mentor update status mulu tentang hatinya, tentang capeknya, nggak siap itu jadi mentor yang siap konseling. Mending kalian kalau ada binaan datang, Kak aku mau cerita dong, jangan ke saya, karena saya juga nggak siap. Karena rumus konselor adalah dia sudah selesai dengan masalahnya. Bagaimana dia menyelesaikan masalah orang kalau kamu aja nggak serius nyelesain masalah kamu? Kamu serius. Makanya kalau saya lagi ngisi liko, serius saya. Sesi saya paling lama itu bukan materi, tapi kodoya. Satu-satu saya ajak ngobrol, gimana keluarganya. Saya nggak cuma tanya, keluarga lagi gini enggak, kamu lagi sedih ya? Kamu lagi capek ya? Itu pertanyaan namanya konfirmasi. Yang kedua, empati. Apa? Empati. Jangan cuma bersimpati doang. Empati itu hadir teman-teman, rasakan kesedihannya. Bahasa gampangnya gini, kalau kamu lagi sedih, datang ke saya.
Ini jangan sampai saya pergi nih. Dan saya nggak mau datang ke FL lagi. Oke ya. Kalau nih teman-teman serius deh, karena mohon maaf banget. Hari ini kalian gampang banget melihat diri kalian hanya karena kuis di TikTok. Pernah gak milih gambar di TikTok, lalu ketahuan kamu adalah introvert? Aduh ya Allah, jujur deh, saya sebagai yang kerja di sini capek mengklarifikasi itu. Saya tanya ada anak kecil, nih anak SMP datang, Mister aku kayaknya orang pendiam deh, tahu dari mana? Aku baca di TikTok. Aku lahir di tanggal segini, bintang aku ini. Aku kayak gini, aduh ya Allah, pengen banget saya tampar pakai buku fisika yang tebal. Serius. Dan itu terjadi kenapa? Karena kalian menganggap sesuatu yang sepele terhadap pikiran. Ah dia mau cuma gini, ada binaan lagi sedih nih. Ah gampang sedih mau juga hilang. Hilang, loncat, mati. Oke ya. Yang ketiga, respon. Kebanyakan orang itu cuma sampai di empati. Habis empati, pulang nih, udah tenang kan? Kamu pulang ya ke kosan. Kakak juga pulang dulu ke rumah. Kagak di maintenance. Tiba-tiba kok nggak bisa dihubungin, tahu-tahu bunuh diri lah dan lain-lain lah, ya nggak? Itu teman-teman. Nah, tahu nggak? Yang ini dulu deh. Nih setengah isi setengah kosong. Jawabannya nggak ada yang salah. Cuma bagaimana kamu menjawab itu menentukan sudut pandang kamu. Yang menjawab setengah isi maka sudut pandangnya positif. Yang menjawab setengah kosong maka dia selalu melihat dari sisi negatif. Sama seperti ini, ternyata di kelas ini memandang ini negatif semua. Tahu gak kenapa? Karena kalian ketika melihat angka ini fokusnya salah. Ada salahnya di sini. Oke? Padahal makanya tadi saya minta jangan cuma satu kesalahan menghilangkan kebenaran. Fokusnya tetap di salah. Subjek utamanya adalah tetap di salah. Makanya jangan kaget kalau kalian setiap ketemu orang baru yang dicari. Gimana kalian mau nikmatin hidup coba? Datang kafe nih, kafe nggak seru nih, belum makan, belum minum, ya enggak? Jalan ke puncak, ini nih belum ngapa-ngapain. Itu sudut pandang. Sedangkan Rasulullah itu ngajarin kita, lihat nih caranya. Mau perang, ingat perang itu pilihannya kalau nggak bunuh. Kalau nggak dibunuh, membunuh. Pilihannya gitu kan? Makanya nanti ada ayat di Al-Quran, bunuhlah orang kafir di depan kalian. Ini biasanya dipelintir nih sama orang-orang yang nggak suka sama Islam. Mengatakan Islam itu sangat kejam. Lihat kalimatnya. Padahal itu konteksnya lagi perang. Ya masa lagi perang? Aduh nggak boleh bunuh nih. Kan pilihannya kalau nggak dibunuh, ya dibunuh kan? Ya udah. Nah itu bener. Kalau ada orangnya jitaknya pakai palu. Nah ini teman-teman. Ini ya teman-teman ya. Di Rasulullah itu ketika perang, lihat kalimat psikologis positif yang dibangkitkan sama Rasul. Tahu gak apa? Siapa yang memegang panji, insya Allah kalaupun nanti engkau syahid, surga menantimu. Lihat kalimatnya, surga dikasih tahu. Kalimatnya positif. Kebanyakan dari kita, hayo lo, kalau nggak ini nanti nggak lulus. Ya gimana mau ngerjain skripsinya semangat coba? Gimana mau ngerjain tugasnya? Semangat. Gimana binaannya? Kamu harus semangat di kampus. Kalau nggak semangat, nanti kamu gimana? Orang tua kamu gimana? Adik kamu kalau nggak sekolah gimana? Lah, kok jadi tambah takut? Teman-teman, kalimat gampangnya gini kalau ketemu mahasiswa baru yang dia lagi curhat, misal ya, dia anak biasa, terus dapat kesempatan kuliah. Kalimatnya gini, teman-teman bersyukur buat kalian hari ini hadir. Karena bisa jadi ada impian orang tua yang Allah takdirkan hadir lewat kalian untuk orang tua kalian. Kalian yang orang tua kalian nggak pernah naik mobil, tapi bisa jadi kalian yang akan pertama membawa dia, orang tua kalian keliling naik mobil. Itu kan positif. Kenapa harus ditakut-takutin nanti di kampus gini, kampus ya? Ini mahasiswa baru loh. Kecuali ketua iktisodi, nah itu beda lagi. Mana ketua iktisodi? Serius, nih saya kasih tahu, karena Rasul pun konseling ke sahabat itu beda-beda. Kalau sahabatnya itu biasa aja, yang baru masuk Islam, dikasihnya tuh harta dulu, dibikin seneng. Tapi kalau yang datangnya Umar, lihat Umar itu pernah bawa Taurat. Rasul lagi duduk, Umar jalan bawa Taurat. Sama Nabi Muhammad panggil, Umar apa yang kau pegang? Taurat. Tahu gak? Lihat kalimat tegasnya apa?
Jikalau hari ini Musa hidup di zamanku, maka dia akan memegang Al-Quran. Kebayang nggak kalau kalian digituin, pasti baper. Ih, Rasulullah tegas banget, sosokan banget sih gitu. Serius. Tapi kalau ke sahabat yang lain, contoh Utsman. Ketika sahabat Nabi datang, Rasul nyantai, betisnya kelihatan. Ketika Utsman mau datang, Rasul duduk langsung rapi. Itu cara konseling Rasul kepada Utsman. Kenapa ditanya kok Rasul? Kok ketika Umar datang, Abu Bakar datang, Ali datang, engkau nyantai, posisi masih tiduran setengah gitu dan lainnya, sambil ngobrol. Pas Utsman datang, engkau langsung bangun, ngerapin baju. Tahu gak jawabannya apa Rasul? Bagaimana aku tidak malu, sedangkan malaikat saja malu terhadapnya. Jadi ada satu sahabat Nabi yang malaikat aja itu malu kalau ketemu sahabat ini, namanya Utsman. Luar biasa. Nah itu konselingnya Nabi. Kalau ketua iktisodi, Kak, HP-nya hilang Kak, antum kayaknya kurang sholat duha deh. Ketua iktisodi, antum kayaknya kurang sedekah deh. Ketua tapi kalau maba, Kak, tadi HP-nya hilang Kak, jangan digituin. Dia tuh kaum yang baru masuk Islam dalam tanda kutip ya. Jadi harus dibikin seneng dulu. Aduh, ya udah gini deh. Saya sih belum bisa gantiin ya, tapi kita makan dulu gimana? Kita ngobrol di tempat makan aja deh. Nah, yang kayak gitu itu konseling. Konfirmasi, lagi sedih ya? Berempati, ngajak makan, respon ditanya setelahnya. Jadi apa rumusnya? Konfirmasi, empati, dan respon. Gitu ya. Tuh udah sih itu konseling. Coba next lagi coba. Terus ini paradigma, fokus, instruksi dan lainnya. Ke depan teman-teman fokus pada mendampingi proses adaptasi, validasi emosi. Selalu muncul tuh kata validasi emosi tuh, konfirmasi perasaan maksudnya. Terkadang kalian pun harus memvalidasi kalian tuh sedang apa loh. Ingat ya, mentor itu manusia ya. Ngaku deh, kalian pernah malas kan ngisi mentoring? Pernah kan? Ngaku aja. Terkadang mentor itu dapat spirit ngisi mentoring itu dari binaannya. Serius, malas datang nih. Emang udah pakai cara anak gerakan aja. Kalau malas, solusinya lawan udah. Walaupun nanti nyampe pas ngisi mentoring, kamu yang nyampeinnya materinya, nggak apa-apa. Itu lebih baik daripada kamu tidak datang. Next. Nih, biasanya nanti mahasiswa itu yang muncul itu di atasnya tuh, sering terlambat, diam diskusi, bener gak? Pernah gak ngeliat, Kak, grup saya sepi Kak? Nggak ada diskusi di grupnya. Lihat bawahnya dong, bisa jadi dia takut dinilai. Ya enggak? Bisa jadi dia tuh krisis identitas. Kayaknya saya salah jurusan deh. Ya enggak? Merasa tidak cocok dengan jurusannya, merasa tertinggal, tekanan akademik. Itu yang harusnya kalian kelola. Jadi bukan cuma di atasnya doang. Ah, binaan saya mau pendiam semua Kak. Bukan pendiamnya, saya cari tahu kenapa dia pendiam. Next. Oke, ini ya rumusnya hadir, hormati pengalaman individu. Teman-teman, kalau kalian nanti qadarullah dapat binaan yang hafal Quran, kebayang nggak? Lalu kalian baca Quran di depannya, gimana? Atau ada hadis yang harus dibaca, dia anak pesantren, kakak maaf Kak, ya maaf banget gitu. Ini dibacanya I bukan U Kak, kakak coba ulangi. Itu namanya hormati pengalaman Gak usah kalian, oh ya kamu diem aja, kamu maba. Wush. Hai antek, lanjut ya. Aktif mendengarkan. Dengarkan tanpa menghakimi, diem aja dulu. Nih tugas kalian sebagai mentor ke depan kalau ada orang curhat, satu aja, tahan ucapan, bisa gak? Apalagi kalau gini, Kak, saya ngerasa semester 1 capek banget Kak, rumah jauh Kak. Terus kamu bilang, kamu masih mending. Ya. Langsung datang ke senior ganti mentor deh. Lagi capek ngadu nasib. Ya kan? Nah itu hati-hati ya, please. Kita itu sangat senang dengan mengomentari, tapi tidak sabar dengan yang namanya mendengarkan. Kita tuh pengennya dipahami, tapi nggak mau. Oh, dia yang bilang ya. Izinkan emosinya muncul. Kalau binaannya mau nangis silakan. Saya nggak tahu ya kalau di ahwat. Kalau mungkin di ahwat lebih membuncah ya, gampang pecahnya lah. Kalau di laki-laki biasanya dia menutup diri dengan cara apa? Datang telat, ya nggak, diem, nggak pernah komunikasi, dan itu laki-laki bisa kayak gitu. Karena tugas laki-laki ketika ada masalah, dia tuh kontemplasi, menyendiri. Abis itu gantung diri. Lanjut. Enggak. Terakhirnya respon dengan empati. Next lagi. Terus, yuk kita ke PS Store beli HP. Nggak ada masalah.
Makanya jujur saya sampai sekarang selalu berdoa pada Allah, semoga mentor-mentor UNJ kaya. Gitu loh. Laptop yang dibuka tuh kalau nggak ROG, apel digigit gitu kan. Seru loh teman-teman loh, serius deh. Apa cowok, apel cowok, cowok lagi bahasanya. Ya enggak? Ya hari ini kita insya Allah ada konsumsi ya, apa nih, kebuli Jordan misal, yang dicondet. Nggak nanggung-nanggung, satu kambing utuh nih makan. Padahal mentornya cuma 3 orang tuh. Ngabisinya enak-enak dah. Tempat bergantung 24 jam penuh itu salah juga teman-teman. Sebenarnya ya, karena mentor juga terkadang dia butuh menyendiri. Makanya kalimatnya tapi gini, teman-teman kalau ada apapun silakan hubungi saya. Itu tetap harus dimunculkan. Karena itu adalah kalimat mengamankan emosional binaan. Karena ketika binaan lagi bingung, dia ingat kalimat itu. Oh iya, kakak mentor. Penjamin kerahasiaan. Please teman-teman, kalau ada binaan, habis ngebuka aib sendirinya, jangan dijadikan itu sebagai levelitas mentor. Maksudnya gini, mentor saya, binaan saya punya masalah berat banget, tapi saya nggak mau cerita deh. Itu bikin gedek loh. Ya nggak? Mentor saya kayak gini, saya sih lebih parah sih, cuma saya nggak mau cerita, tapi lebih parah deh. Udah nggak usah kayak gitu, tahan aja. Nah itulah kunci seorang psikolog, menahan rahasia. Nah terkadang pertanyaan saya gini sekarang, kalau kalian nanti jadi psikolog kalau capek, konselingnya ke siapa? Logiknya betul kayak gitu. Jadi gini teman-teman, jadi kita lagi, ya saya juga, ya karena saya udah 8 tahun ya, saya merasakan gitu. Saya punya namanya ya pintu keluar lah. Ketika saya lagi burnout juga, overwhelmed juga dan lainnya tentang masalah orang di saya juga harus punya solusi buat diri saya. Biasanya saya akan melakukan apa yang saya hobiin. Udah itu aja. Masalahnya hobi saya adalah kesukaan istri saya, bersih-bersih rumah. Serius, saya kalau udah bersih-bersih rumah saya nggak mau diganggu. Nyuci baju, nyuci piring. Makanya kebanyakan aktivitas di rumah itu saya yang ngerjain. Karena buat saya itu kesenangan, refresh. Menata ulang gitu loh, mainan saya bongkar, saya buang-buangin, abis itu anak nangis gitu kan, biarin aja. Karena abis itu saya beliin lagi. Serius, itu kesukaan saya, kayak gitu, ngerapiin dan lain-lainnya. Nih kayak menata kayak gini-gini nih, itu kesukaan. HP saya biasa aja. Nenekin, mertua, nelfon, boleh ngajak ke pondok. Next lagi, udah selesai belum sih? Soalnya saya udah dikasih tahu sama kakaknya, zona pendamping, mentor dan lain-lainnya. Next lagi. Oke, fokus mencatat. Ini nanti kalian bisa baca ya. Next lagi. Terus sampai akhir. Pegangan aja, pegangan. Sebelum kalian tidur baca-baca sambil difiksasi. Nah ini, nanti kalian tolong diisi nih. Sebagai mentor saya mau dikenal sebagai seseorang yang apa? Kayak penyabar. Oke. Terkadang penilaian kita nggak sesuai sama penilaian orang. Saya penyabar kok, apaan? Lo starter 3 kali kagak nyala aja, motor dibanting. Lampu merah klakson. Mentor penyabar macam apa kamu? Saya akan berhenti melakukan jika apa. Nah ini juga please terakhir banget. Ini salah satu konseling yang keren dari teman-teman tarbiyah. Kalian bisa harus tahu curhatan ini masuk ke ranah apa? Orang tua, guru, atau dah. Sebagai orang tua, sebagai guru, spiritual, atau pemimpin. Contoh ada binaan, Kak saya mau cerita dong, adik saya belum sholat nih gimana ya? Kalian sebagai apa? Adiknya. Mati. Dia bicara tentang keluarganya, maka kalian menjadi walid, betul, orang tua. Ini gara-gara sinetron Malaysia nih, walid jadi jelek nih. Pelangi jadi jelek gara-gara LGBT. Gedek bet saya. Sebagai orang yang kerja di dunia pendidikan capek buat kayak ginian. Gitu ya. Kak, saya mau nanya tentang sholat dong. Sebagai apa? Ustadz, sebagai guru karena bicaranya fikih. Kak, kok saya sholat subuhnya nggak semangat ya? Sebagai apa? Syekh, coba dicek kamu kemarin melakukan maksiat atau enggak. Jadi bukan bicara fikihnya, tapi bicara imannya. Kok Kak, saya mau ikut kegiatan ini nih, menurut kakak gimana? Nah itulah muncul pemimpinnya. Nah menurut saya nih kamu gini. Jadi kan di situ nggak butuh kafa'ah syariah kan? Cuma butuh pengalaman kamu aja kan? Menurut saya udah muncul. Nah ini terkadang salah. Ada anak, Kak adik saya belum mau sholat sebagai koid.
hadirnya perannya. Adik kamu salah tuh, dosa. Neraka deh adik kamu. Beuh. Ya enggak? Hati-hati ya, yang kayak gitu ya. Pengen itu aja deh saya. Ini anak saya pengen nelfon ini. Udah belum? Selesai kan ya? Oke, terima kasih buat tepuk tangan buat kita semuanya teman-teman. Semoga kita bisa jadi konselor yang benar-benar paham. Bismillah, jadi mau nanya terkait tadi kan nggak boleh self diagnosis. Nah, gimana caranya ngerespon tanpa kayak mendiagnosis mereka nih kenapa gitu loh Bang, gimana caranya gitu, karena kalau misalnya kadang tuh suka keceplosan aja gitu ngerespon menti dengan cara mendiagnosis dia kenapanya gitu. Nah, gimana cara bedainnya gitu sih Bang? Makasih Bang. Oke. Oh ya, makasih Ustaz. Gak apa-apa Bang juga gak apa-apa. Kita emang beda 2 tahun kok. Om lagi. Oke, langsung aja ya. Nanti kalau ada nanya lagi silakan. Nah, ini saran saya buat kalian ya. Ini pengalaman saya aja ngelihat mentor-mentor UNJ ke depan kalau ada lagi curhat, mulut kalian sangat gatel buat pengen ngerespon. Ingat kaidah Imam Al-Ghazali atau Imam Asy-Syafi'i, saya lupa, antara 2 imam besar ini. Tahu gak kalimatnya apa? Jikalau engkau sangat ingin sekali mengucapkan sesuatu, maka tahanlah. Dan jikalau engkau sangat tahu sesuatu dan ingin mengucapkan tapi kamu malas, maka ucapkanlah. Lihat, kalimat ulama zaman dulu sangat konseling banget. Lihat, kalau kamu nih mulutnya gatal pengen ngomong banget nih, kamu kan bisa ini ya, nilai ya, yang kamu omong ini bakal gitu atau dengan tenang. Misal ngelihat respon berita apa gitu, kan biasanya gatal tuh tangan kan. Nah, ketika mau ngetik, kata Imam Syafi'i, tahanlah. Karena khawatir yang diketik itu bukan murni atas hati nurani, tapi karena emosi. Nah, saran saya buat kakak mentor, pakai yang pertama dulu ya. Jadi kalau ada binaan mau cerita, rumus saya, tahan 10 detik sebelum ngomong. Bener aja nih, udah kayak gini kak. Kalian udah tahu nih jawabannya, di otak udah mikir kan? Biasanya gitu kan ya manusia ya. Saya udah tahu nih bakal ngomong ini nih. Pas mau ngomong, tahan dulu 10 detik. Tahan dulu. Termasuk isi mentoring juga. Bukan karena kalian gak punya bakat jadi mentor. Ada bakatnya tapi tidak bisa mengelola ketika menjadi mentor. Mentornya galak, telat. Kamu telat mulu sih. Tahan, jangan ngomong, bisa gak? Ada binaan telat nih, atau sebulan gak datang, bulan depan dia datang. Tahan, jangan disindir. Tumben datang, jangan. Tahan mulut kamu deh, bener deh. Ini masalah orang Indonesia tuh di situ. Kecepatan respon impulsif ya. Ada apa-apa blok itu. Makanya tadi rumus saya 10 detik tahan. Kalau kamu termasuk orang yang impulsif buying, apa-apa dibeli, coba deh tahan 3 hari dulu. Kamu mau ganti HP misal ke iPhone 17 Pro Max, tahan deh 3 hari. Apakah emang benar-benar HP saya yang sekarang itu nggak bisa membantu saya untuk semuanya? Biasanya di hari ketiga tuh ada perubahan tuh. Emang harus ganti, tapi kayaknya nggak harus sekarang deh. Biasanya kayak gitu kalimatnya. Yuk, jadi sekarang, apalagi di gempuran digitalisasi kalian ya. Saya sih jujur teman-teman, saya akui generasi kalian ini luar biasa cepat banget informasinya, asli. Saya tuh jadi inget ini loh, hadisnya Rasul. Dajjal itu akan tersebar kemana-mana. Pandangan saya makna tersebar itu bukan Dajjal ada di mana-mana. Tapi informasi Dajjal itu sama kayak hoax. Itu pandangan saya, karena beberapa ustadz yang mengatakan tuh terkadang Dajjal itu bukan seseorang, tapi Dajjal itu adalah kejadian atau peristiwa, bisa gitu. Ya'juj Ma'juj itu terkadang bukan makhluk, tapi dia apa aja yang bisa merusak, yaitu Ya'juj Ma'juj. Saya mandangnya gitu, iya juga ya. Walaupun secara literasinya tetap kayak gitu. Nah sekarang yuk teman-teman tahan dan lainnya ya. Kalian jujur, harus informasi kalian tinggi banget. Ini saran saya buat kalian kalau mau belajar konseling, cari satu guru, abisin ilmunya di satu guru itu. Jangan ganti-ganti. Kalau mau Dr. Aisyah Dahlan, abisin Dr. Aisyah Dahlan. Abisin, maksudnya baca bukunya, nonton podcastnya, dengerin. Kalau bisa ikut webinar yang bayarnya, biar dapat full. Jangan ganti-ganti guru ya, karena setiap guru itu beda-beda. Kayak tadi tema saya, care, itu cuma di saya doang.
Mungkin ketemu nanti Kak Nadi beda lagi, ketemu kakak yang lain Nadi lagi beda lagi. Kalau saya itu, karena itu yang saya lakukan, menurut saya itu paling simple dan paling mudah dilakukan sama mahasiswa yang baru belajar menjadi konselor. 3 hal itu, konfirmasi, empati, respon. Gitu ya, nyeker. care. Tapi care bukan care bahasa Inggris ya, care peduli gitu. Itu teman-teman ya. Ini kata ulama aja ya teman-teman. Cuma emang kuncinya hatinya harus lurus sih, bersih. Ulama Imam Syafi'i pernah mengatakan, mintalah fatwa kepada hatimu. Ini adalah hal yang sangat penting buat kita. Terkadang kita itu minta fatwa bukan dari hati, tapi dari logika. Terkadang kita minta fatwa bukan dari hati, tapi dari rasa lapar, dari rasa saldo yang masih dikit. Kita minta fatwa tuh, apakah kerjaan ini halal atau tidak? Aduh, duit saya dikit, yuk kita ambil, halal atau enggak, terserah. Makanya paling bagus adalah mintalah fatwa kepada hatimu. Kenapa? Karena di hatimu, qalb ya, kalau di bahasa Arabnya itu muncul satu kata namanya iman. Kalau imannya bagus, maka kamu akan mendapatkan gelar amin, dipercaya. Kalau kamu udah dapat kepercayaan, maka jangan kaget kalau kamu akan dapat amanah. Iman, amin, amanah, ini satu rumpun yang kata. Kalian punya amanah sebagai mahasiswa kan? Target kalian misalkan akademik kalian. Maka kalau akademik kalian mau lancar, jaga kepercayaan dari Allah dan jaga keimanannya. Kalau kalian ngerasa amanah kalian ada yang jatuh, cek keimanan kalian, apakah lagi jauh atau dekat sama Allah. Makanya terakhir dari saya sebagai mentor teman-teman, mintalah fatwa pada hatimu. Itu ya. Terima kasih teman-teman.